إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, 4 ayat barusan mengingatkan kita tentang takwa. Setiap Ramadan kita pasti mendengarkan ayat tentang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an adalah kita ingin Quran yang kita baca bukan yang menjadi target adalah menghatamkannya. 30 tahun kita hatam Quran. Setiap Ramadan kita pasti hatam Quran. Seperti Quran itu harus banget dihatamkan di bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain. Padahal Nabi SAW, bagaimana mungkin beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan, sementara Quran belum selesai 30 juz. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10. Bagaimana mungkin Nabi bisa menghatamkan 30 juz Quran? Quran belum selesai turun. 20 tahun kemudian pun sama. Apa yang terjadi pada baginda Nabi sesungguhnya di bulan Ramadan? Penuturan Abdullah bin Abbas, bagaimana Nabi SAW asal masuk bulan Ramadan, beliau menjadi sosok yang lebih dermawan ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Berarti Quran bukan hanya untuk dihatamkan, tapi bagaimana Quran menjadi akhlak. Quran bisa membuat seseorang itu tidak menjadi pelit. Quran seperti penuturan Ibunda Aisyah, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jika kita hanya menghatamkan Quran, masakan bisa 30 kali Ramadan, 30 tahun kita puasa Ramadan, ayat Quran kita hanya kutiba alaikumus shiyam. Ayat Quran kita hanya la'allakum tattaqun. Sementara Quran punya banyak ayat yang menyuruh untuk tidak pelit, yang mengingatkan kita tentang bagaimana sifat bawaan manusia. Maka disinilah pentingnya untuk mentadabburi Quran seperti halnya baginda Nabi SAW. Semakin menjadi dermawan beliau di bulan Ramadan saat Jibril alaihi salam datang menemui beliau, fayudarisuhul Quran. Yang terjadi pada malam-malam Ramadan adalah bagaimana dua sosok hamba Allah ini, Jibril dari langit turun ke bumi menemui Rasulullah untuk apa? Yudarisuhul Quran, mengajarkan Quran. Jadi bukan menghatamkan. Silakan kita hatamkan Quran. Tentu pahalanya banyak.
Tapi jika Quran tidak dipahami, kapan waktunya untuk kita paham? Hanya 1 bulan dalam setahun yang oleh Allah syaitan-syaitan itu dibelenggu. Di luar bulan Ramadan syaitan seperti sebelumnya. Makanya target kita adalah bagaimana malam-malam Ramadan itu saya bisa serius bersama Quran. Ilmu saya bertambah setiap tahunnya. Allah mengingatkan Nabi SAW pada surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Raja yang sebenarnya itu Allah. Apa titah perintahnya? Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Quran. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Quran. Bukan membacanya dengan cepat. Bukan membaca Quran yang semuanya 2 harakat, bukan. Tapi tergesa-gesa itu adalah ketika seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Bagaimana mungkin hati kalian itu lembut? Bagaimana mungkin hati kalian khusyuk? Sementara setiap kali engkau membaca Quran, kalian pikirkan kapan selesai surat ini saya baca. Kapan saya hatamkan Quran ini? Itu yang terjadi selama ini. Akhirnya tadabbur Quran tidak terjadi. Khatam Quran seperti dikejar-kejar orang. Bukankah Quran itu harusnya kita amalkan? Saat kata Allah berilah maaf, apakah sudah kita maafkan orang? Maafkanlah dia dengan cara yang terbaik. Sudahkan kita memaafkan orang dengan cara yang paling baik? Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Sudahkah kita amalkan ayat itu? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pernahkah kita tidak berbuat baik pada mereka? Berilah bantuan pada kerabat. Sudahkah kita lakukan itu? Jika ternyata Quran hanya menjadi seperti rutinitas yang saya harus selesaikan 30 juz, bagaimana dengan Nabi SAW tadi? Maka ma'asyiral muslimin, tadarus Quran itu tidak mungkin 1 arah. Tadarus Quran itu 2 arah. Makanya kata Allah min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum Jibril membacakannya, mewahyukannya, menyelesaikannya, membacakan kepadamu. Jadi enggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan enggak apa-apa kok. Jika tahun 1447 ini kita selesai memahami 1 juz Al-Quran saja, 1 juz saja. Kita benar-benar memahami, kita baca terjemahannya, kita lirik-lirik sedikit tafsirnya, 1 tahun 1 juz. Khususan di bulan Ramadan ini 1 juz saja. Dan istiqamah 30 tahun ke depan selesai 30 juz. Dan kita faham. Tapi itu kan belum terjadi. Asar Ramadan la'allakum tattaqun. Masuk Ramadan lagi kutiba alaikumusiyam. Ketemu tahun berikutnya la'allakum tattaqun. Makanya oleh Allah lanjutkan ayat 114 surat Thaha tadi, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Nabi, berdoa. Benar, jangan tergesa-gesa, tapi jangan lupa doa. Apa doanya? Ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Coba muhasabah. Di 10 terakhir Ramadan, tinggal sepekan lagi. Ilmu saya bertambah enggak? Bukan ilmu dunia, ilmu Quran saya loh. Bertambah enggak? Saya membaca Yasin, apa tema besar surat Yasin yang saya baca itu? Sesungguhnya yang membaca Yasin akan bisa membuat apa? Dirinya semakin kuat tauhidnya, semakin kokoh akidahnya. Sesungguhnya Yasin mampu untuk membuktikan, untuk membuat seseorang menjadi seperti itu. Allah sebutkan di dalamnya ada cerita Rasul yang berdakwah. Tidak hanya Rasul yang berdakwah, ternyata ada orang kampung pun berdakwah juga. Allah cerita tentang surga di dalamnya, tentang neraka, tentang bulan, tentang matahari, tentang hari kiamat, tentang syaitan, tentang api, tentang kayu. Semua itu Allah sebutkan dalam surat Yasin. Pertanyaannya, surat Yasin itu membahas temanya apa? Belum ada yang pikirkan. Itulah bagian kita supaya apa? Quran menjadi hudan, petunjuk buat saya.
Demikian pula Al-Kahfi yang dibaca setiap Jumat. Di dalamnya ada cerita tidur, di dalamnya ada cerita anjing, di dalamnya ada cerita Ashabul Kahf, di dalamnya ada cerita tentang orang Nasrani, di dalamnya ada cerita tentang Musa, ada pemilik kebun, yang satu miskin temannya, yang satu kafir. Cerita tentang perahu dilobangi, tentang anak kecil dibunuh, tentang tembok rumah yang hampir roboh, tentang makan siang yang ketinggalan, tentang meminta makan di sore hari enggak ada yang ngundang. Banyak banget yang dibahas di dalam surat Al-Kahfi. Kita sebagai pembaca, pernahkah kita mentadaburinya? Kenapa cerita itu semuanya harus saya ulang-ulang setiap Jumat? Cerita Zulkarnain berkuasa dari ujung timur sampai ke ujung barat, bertemu dengan orang di lumpur yang hitam baunya busuk. Kok tiba-tiba cerita hari kiamat? Kok tiba-tiba cerita surga? Kok tiba-tiba ada cerita neraka? Mengapa Jumat itu menjadi ajang aku membaca surat yang isinya tentang surga, neraka, tentang dakwah, tentang banyak banget. Apa sih temanya? Pernah kita merenungkan itu di bulan Ramadan? Agar Quran menjadi hudan bagi saya. Quran itu petunjuk. Makanya di Al-Isra ayat 9 kata Allah, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di mana petunjuk Quran itu bagi saya selama hidup saya 30 tahun. Itulah yang harusnya menjadi muhasabah kita di akhir Ramadan. Seperti halnya wukuf di Arafah itu berdiam diri di padang Arafah 6 jam di tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita punya 10 terakhir Ramadan. Diam di rumah Allah. Renungkan diri kita. Benerin lagi kalibrasi ulang kiblat kita. Siapa yang harusnya saya ikuti? Referensinya dari mana yang harus saya jadikan panduan dalam menjalani hidup? Pantaslah Allah mengingatkan perihal Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Allah katakan Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Quran. Tapi kalau kita hanya menghatamkan saja, terus fahamnya kapan? Masakan 40 kali Ramadan hanya hatam? Kapan Rabbi zidni ilman? Ya Tuhanku tambahkan untukku ilmu, itu kapan itu akan terjadi? Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayo. Jika tafsir itu semakin meluas, melebar, maka tadabbur Quran itu semakin mendalam. Inilah petunjuk yang Allah berikan itu. Maka Rasulullah tidak butuh lama, 23 tahun bersama Quran, menghadap Tuhannya, masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Kita sudah berapa kali Ramadan? Kok seakan-akan tambah pusing, tambah mumet? Bukankah Quran itu hudan? Bukankah Quran itu petunjuk? Allah telah menyiapkan seluruh solusi problematika hidup ini, jalan keluarnya ada di dalam Quran ini, ada di sini. Pelajari itu semua agar nanti kapanpun kau bertemu dengan masalahmu, kau sudah tahu apa solusinya. Tapi lagi-lagi Quran hanya untuk dihatamkan di bulan Ramadan. Maka ayo berpikir ulang. Pernahkah kita berdoa agar Ramadan ilmu kita bertambah? Tidakkah kita pernah bertanya, mengapa Allah ceritakan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran? Makanya Rasulullah diingatkan, jangan tergesa-gesa membaca Quran. Sebelum selesai Jibril mewahyukan kepadamu, dan berdoalah, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Semoga khutbah yang pertama ini membuat kita mau bermuhasabah di 10 hari terakhir. Tadabbur Quran itulah yang harusnya saya lakukan. Merenungkan kembali agar supaya hidup saya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man waffa amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia seluruhnya merugi di hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah membedakan manusia dengan orang beriman. Manusia banyak, tapi yang beriman istimewa. Dan semoga kitalah orang-orang beriman itu. Tapi berhenti di situ tidak. Wa amilus salihati. Banyak manusia merugi, tapi orang mukmin terkecuali. Makanya iman itu jangan hanya percaya doang, tapi buktikan. Dengan apa? Amal yang saleh. Wa amilus salihat. Berhenti di situ? Tidak. Wa tawasaw bil haqq. Enggak boleh kita diam. Kita harus speak up. Jangan sendirian doang mau masuk surga. Ajakin adik-adik, ajakin pasangan, ajakin keluarga. Tawasaw bil haqq, sampaikan. Pulang nanti sampaikan. Bukan hatam yang kita harapkan, tapi bagaimana bertambahnya ilmu setiap Ramadan. Kemudian, kalaupun belum didengar, tawasaw bis sabar. Ingatkan, mungkin bukan tahun ini dia sadar, mungkin tahun depan. Tawasaw bis sabar. 4 ini Allah kecualikan yang tidak akan merugi di hari kiamat nanti. Makanya alhamdulillah Rasulullah teladan terbaik kita tentunya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita besok akan bersama dengannya. Maka ciri-ciri bagaimana siapapun yang bersama dengan Rasulullah itu Allah ceritakan di Quran. Bagaimana ada bekas sujud di wajah mereka. Bagaimana mereka rajin mengerjakan salat. Dan semua ciri-ciri itu Allah sudah sebutkan. Bahkan kata Allah dalam Taurat ada, dalam Injil pun ada. Tapi sayang karena memang target kita hanya hatam di bulan Ramadan. Maka kita miss bagian terpenting yang harusnya terjadi pada kita di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dan kita tutup khutbah kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau memperhatikan Al-Quran? Tidakkah mereka mau merenungkan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Ataukah hati mereka banyak gemboknya? Itu pertanyaan Allah dalam surat Muhammad. Ayat 29, ayat 24. Allah bertanya itu. Tidakkah mereka mau merenungkan Quran? Tidakkah mereka mau menghayati isi Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jika memang itulah penyebabnya, maka mohon pada Allah nanti malam khususnya agar supaya langkah kita berikutnya jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Karena kata Allah, Rasulullah pernah curhat, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kita tak pernah jadikan Quran sebagai referensi. Kata Ibnu Qayyim, di antara orang yang mengabaikan Quran adalah mereka yang tidak mentadabburi ayat-ayatnya. Mungkin hanya target yang seperti di awal tadi, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Renungkan, dalami, perhatikan dan ambil pelajaran dari Quran yang sudah ada di depan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah, Allah berikan rahmatnya. Salawatnya malaikat, malaikat memohon pada Allah agar diberikan rahmat untuk baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Salawat kita akan menjadi bukti besok. Salawat kita akan membuat kita diberikan syafaat oleh Rasulullah kelak. Maka jangan pernah lupa banyak-banyakin salawat, khususan di hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami
dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-lakinya dan perempuannya ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami mohon padamu agar Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Lebih banyak kami memahami ayat-ayatmu, lebih banyak kami mentadabburi ayat-ayatmu ya Allah, agar hidup kami terpimpin ya Allah, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, hidup kami dibimbing oleh Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami hari ini agar mereka semuanya menjadi ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga besar kami keluargamu di bumi ya Allah, karena kami ahlul Quran. Kami mohon pada Allah di bulan Engkau turunkan Quran ini, jadikanlah kami semuanya Engkau beri rahmat, karena kami mau belajar Quran, membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Quran dan mengamalkan Quran ya Allah. Ya Allah, kami banyak berbuat zalim pada diri sendiri, menzalimi orang tua, zalim pada pasangan, zalim pada anak-anak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami harapkan ampunanmu, kami mohon ya Allah agar Engkau tetap sayang pada kami, agar kami tidak termasuk hamba-hambamu yang merugi. Ya Allah, tak lupa buat saudara kami di Gaza, di Gaza, di Palestina ya Allah, agar Engkau berikan untuk mereka kemenangan, kekuatan, kesabaran melawan musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka pertolonganmu dari sisimu ya Allah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara waftah lahum fathan mubina ya akramal akramin. Ya Allah, untuk musuh-musuh kami Zionis Yahudi itu ya Allah, yang jahat pada saudara kami khususan di Palestina, Gaza, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Saudara kami yang sedang ditimpa musibah di Sumatera, di Aceh dan dimanapun bagian bumi ini ya Allah, berikan mereka kekuatan, solusi, jalan keluar yang terbaik untuk mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan di bulan Ramadan ini ya Allah, agar mereka Engkau berikan yang terbaik. Dan kami memohon padamu ya Allah, semua yang sedang terdampak bencana musibah, berikan untuk mereka jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami, dosa-dosa senior-senior kami ya Allah, yang lebih dulu beriman sebelum kami. Jangan ada penyakit-penyakit dalam hati kami ya Allah. Hilangkan rasa dengki, iri, jengkel, dongkol, dendam dari dalam hati kami ya Allah. Bersihkan semuanya sebelum kami selesai Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kami hidup di bumi ini, berikan untuk kami yang terbaik. Nanti kelak di akhirat berikan pula untuk kami yang terbaik ya Allah. Dosa dan khilaf kami jangan sampai membuat kami Engkau masukkan api neraka. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Tuhan Allah melarang kamu berbuat keji. Tidak boleh pacaran, jangan berzina, dan jangan ada yang selingkuh. Itu keji. Wal munkar, jangan buat mungkar. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan main judi, jangan terjerat pinjol. Itu mungkar. Wal baghi, dan Tuhan melarang kalian musuhan. Bermusuhan enggak boleh. 3 yang disuruh, 3 yang dilarang. Ini bukan kata khatib, tapi ini firman Allah. Surat An-Nahl ayat 90. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia ingatkan kita setiap Jumat khatib membacanya. La'allakum tadhakkarun, agar kalian jadikan ini pelajaran. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.